ya, tentang semangat kita, juga optimisme kita ya terhadap bisnis Nuskin. Saya Nasrullah memimpin conference call kali ini di kediaman saya di Depok, dan hari ini adalah yang spesial karena kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana cara sukses di bisnis Nuskin ya. Oke, saya mau sapa-sapa dulu. Ini Mbak Weni Sugandi dari Bandung hadir ya. Kemudian dari mana aja ini ya, Masya Allah banyak banget ya. Hasina Solen Senam ya, kemudian Tangerang hadir ya, kemudian mana lagi ini ya. Aduh, lagi pada manggil-manggil teman-temannya kayaknya ya. Rizka Rahmat Yati ya, Prabu ya, selamat datang ya Mbak Rizka. Udah berapa orang ini? Sudah 430. Wow, banyak sekali. Rolis Pitut. Semangat pagi Pak Nas. Ya, siap, semangat pagi semuanya. Dan senang ya dari seluruh wilayah di tanah air ya, yang Masya Allah kerennya siapa nih ya, kadang-kadang ada namanya, kadang nggak ada ya. Mbak Yuyun Mariati ya, lagi manggil-manggil. Kelapa Gading hadir. Sidoarjo. Oke teman-teman semuanya ya, terima kasih ya yang sudah hadir. Anda adalah luar biasa ya. Katakan pada diri Anda good job ya. Anda hadir tepat waktu. Saya yang mohon maaf tadi sempat mati lampu ya. Akhirnya kita rapihkan dulu ya lampunya, listriknya ya. Oke teman-teman, kita baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tahu nih teman-teman, pagi ini mau ngobrolin apa ya, coba tulis di komen. Tulis di komen ya, apa nih yang teman-teman mau bicarakan hari ini ya. Semoga kehadiran saya hari ini sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Saya siapin sedikit materi, tapi kayaknya keren banget kalau seandainya teman-teman yang punya harapan ya, mau ngobrolin apa kita hari ini, dan apa sih yang sedang dihadapi oleh teman-teman pada keadaan kita di masa ini ya. Kita tentunya berempati ya, kemudian juga mendoakan teman-teman kita semua yang terkena COVID-19 ya, yang sedang dirawat, yang sedang menghadapi ujian ini ya. Tentunya ini adalah ujian dari Tuhan untuk kita semua. Kita harus hadapi bersama dan dengan optimis ya, karena Tuhan yang ciptakan penyakit ya, Tuhan juga yang ciptakan obatnya ya. Jadi semua kita semua milik Tuhan ya, kemudian akan kembali kepada Tuhan. Ini ada yang nulis ya, kiat-kiat ngobrolin stay on di bisnis dengan segala tantangan di masa pandemik ini. Sip, keren banget ya. Stay on di bisnis ini. Kayaknya bagus banget ya, tentang sebuah kata stay on. Oke, saya catat dulu, stay on. Bagaimana menjadi magnet rezeki ya? Kalau magnet rezeki mah tinggal dengerin aja di Telegram ya. Oke, LOP punya mikrode, bisa live seperti Pak Nas. Oke, siap. LOP itu law of projection ya, punya mikrode. Menjemput rezeki di masa pandemi. Yes ya, menjemput rezeki di masa pandemi. Oke. Bagaimana menjaga fokus ya? Bagaimana menjaga fokus ya? Karena fokus ini memang penting banget ya dalam dunia kita yang berbagai macam informasi tersedia ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah informasi-informasi itu menjadi sesuatu yang berharga, dan kita jadi fokus gitu dengan apa yang kita sudah tentukan ya. Dream kita kemana, tujuan kita kemana ya. Yang sering terjadi kan kita punya dream, punya tujuan gitu, yang kita tuju, kita tetapkan di awal, tapi tengah jalan kita kegoda gitu ya, tergoda dengan ya godaan-godaan tengah jalan yang membuat kita akhirnya tidak stay di rel menuju impian kita ya. Akhirnya kita nggak fokus ya, seperti itu. Oke, ini bagaimana Facebook user is watching and growing with you. Wow, Masya Allah ya.
Pak, kami ingin bertumbuh di masa pandemi. Yes, ya. Oke, ini akan jadi topik ya. Bertumbuh di masa kita harus hati-hati ngomongin pandemik ya. Jadi bertumbuh di masa era bisnis yang menantang. Oh, gitu ya. Mungkin yang menantang saat ini ya. Jadi bahasanya harus kita olah ya supaya sesuai dengan compliance ya. Oke, sip. Stay on ya. Stay on. Kemudian nih saya simpulkan ada 3 kata ya yang ada di pikiran kita bareng-bareng ya tentang stay on, stay focus, dan stay growing ya. Stay on, focus, and growing. So teman-teman, ini gimana? Ini ya yang akan kita bahas ya. Stay on ya, bagaimana tetap stay on di bisnis ini, bagaimana supaya kita bisa tetap fokus ya. Kemudian bagaimana kita bisa bukan cuma sekedar fokus, tapi juga kita mau growing dong ya. Jangan sampai akhirnya kita udah fokus tapi nggak ada growingnya gitu, nggak ada pertumbuhan ya. Sayang ya kalau seandainya nggak ada pertumbuhan. So teman-teman semuanya, bicara tentang stay on ya, stay fokus dan stay bagaimana kita bisa growing di bisnis ini. Pertama, saya mau cerita dulu teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang baru pertama kali ngelihat saya di conference call OTG ini ya. Perkenalkan, saya Nasrullah. Saya latar belakangnya pebisnis. Saya pernah bisnis developer. Kemudian saya juga bisnis macam-macam lah. Saya memang hobinya. Jadi kalau ditanya, Pak Nas hobinya apa? Hobinya bikin bisnis gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Nah, pada saat di masa ketika saya nggak berhasil, di saat itu istri saya menemukan bisnis Nuskin ini ya. Kemudian akhirnya dia bilang, Bi, aku ketemu sebuah bisnis yang bagus gitu ya. Nah, antena saya dalam melihat bisnis, oke, kalau memang bagus ya coba aja, buktikan. Cuma pada saat itu istri saya bilang ini MLM gitu kan. Aduh, MLM ya gitu kan. Tapi tetap ya, karena saya orangnya terbuka ya, saya bilang ya cobain aja dulu. Kalau seandainya memang bisnisnya bagus ya silahkan ya. Tapi jangan ngimpi ya, karena saya udah berapa kali ngikutin bisnis MLM nggak pernah berhasil, saya bilang gitu ya. Tapi ya saya terkejut ketika saya tantang dia gitu kan. Gini aja deh, kamu coba buktikan. Kalau seandainya bisa masuk 50 juta berturut-turut 2 bulan di dalam rekening kamu, maka ya saya akan ikut bisnis Nuskin 100% ya. Ternyata ya apa yang saya sampaikan itu dijadikan challenge oleh istri saya. Dan akhirnya betul saja di akhir Desember 2013 ya, istri saya meraih ya 50 juta pertamanya gitu ya di bulan Desember. Kemudian di bulan Januari 50 juta keduanya, dan akhirnya saya masuk Nuskin dengan terpaksa. Jadi saya masuk Nuskin dengan terpaksa. Ini saya lagi coba nyari masih ada nggak file tentang pertumbuhan istri saya ya. Kayaknya nggak ada di sini ya. Oke, nah jadi teman-teman semuanya ya. Saya awalnya awalnya skeptis ya ketika pertama kali ngelihat istri saya seperti itu. Tapi kemudian ketika saya menjalani bisnisnya, saya jadi tahu bahwa ini mungkin teman-teman bisa catat juga di komen. Kesimpulan saya adalah Nuskin adalah sebuah bisnis jangka panjang. Oke, coba ditulis ya. Jadi teman-teman semua, ini yang saya dapatin ya. Saya nggak tahu teman-teman dapatinnya apa gitu ya. Tapi saya mendapatkan bahwa ini kesimpulan saya. Nuskin adalah bisnis jangka panjang ya. Nah, bisnis jangka panjang maksudnya apa? Karena saya belum pernah melihat dalam kehidupan saya ya gitu ya sebuah visi yang sepanjang saya berada di Nuskin ya. Maka kalau seandainya kita bicara tentang bisnis jangka panjang, ya dia akan melalui berbagai macam pandemi, ya. Dia akan melalui berbagai macam ujian, dia akan mengalami berbagai macam krisis ekonomi. Dan ketika dia bisa bertahan, maka ya bisnisnya adalah bisnis yang spesial, ya. Dan Nuskin telah membuktikan itu dari tahun 84 ya.
beliau berdiri ya, kemudian sampai sekarang itu sudah melalui berbagai macam krisis dunia ya, sudah mengalami juga flu burung, sudah mengalami ya, apalagi tuh flu burung, ada flu apalagi waktu itu ya. Dan sekarang ini ya mungkin ini adalah sebuah pandemi yang paling lama ya yang dialami sejak 30 tahun belakangan ini ya. Dulu sebelumnya ada yang namanya flu Spanyol tahun 1912 ya seingat saya. Tapi sekarang ini adalah yang paling lama ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah gitu ya? Apakah bisnis Nuskin ini bisa bertahan? Yes, itu jawaban saya. Jawaban saya adalah bisnis Nuskin dia dipersiapkan bukan untuk sebuah bisnis yang punya tren biasa saja ya, tapi dia sebuah bisnis yang dipersiapkan gitu ya untuk memiliki ini yang jangka panjang ya. Teman-teman semua ya kan ada bisnis yang gayanya tuh begini ya, begini terus kemudian setelah itu ya turun ya, habis ya, seperti mungkin ada yang batu akik begitu ya. Ada juga bisnis yang dia itu makin lama makin turun ya. Bisnis apa yang makin lama makin turun seperti ini, teman-teman lihat yang kayak ini di Google Trend ya, di Google Trend. Nah, yang seperti ini, tren-tren seperti ini ya, ini biasanya adalah bisnis-bisnis yang kaitannya dengan bisnis yang biasa ya. Kalau kayak otomotif ya, otomotif itu bisnis yang sudah mulai agak sedikit menurun ya. Kemudian apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, bisnis itu banyak yang berguguran ya. Dan ternyata mereka punya ciri ya. Ciri dari bisnis yang berguguran di masa pandemi ini adalah ciri yang disebut sebagai company saurus ya. Jadi mereka memiliki karakter company saurus. Company saurus itu artinya apa? Ya seperti dinosaurus ya, yang dia sebentar lagi akan punah gitu ya. Nah, yang bisnis yang company saurus ini adalah bisnis yang mereka tidak lagi mengikuti tren dunia ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda akan menjadi orang-orang yang bergabung dalam company saurus ini atau menjadi sebuah perusahaan yang ya survive dalam masa-masa yang ke depan ya. Nah, ciri dari company saurus ini adalah mereka tidak IT minded ya, tidak IT minded. Nah, kalau seandainya Anda berada di sebuah perusahaan ya, yang perusahaan yang company saurus begini gitu ya, yang kelihatannya dia nggak IT minded gitu kan, semua laporannya masih tertulis gitu kan, pakai pulpen gitu ya. Siap-siap teman-teman ya, itu adalah sebuah company yang sebentar lagi akan punah ya. Jadi dia tidak IT minded. Nah, tentunya Anda bisa jadi ya berada di sebuah company yang bagus ya, tapi Andanya yang nggak IT minded gitu ya. Orang nyebutnya gaptek gitu ya. Gaptek itu udah bukan lagi Anda udah nggak boleh jok gaptek ya, karena gaptek itu sekarang udah bicara tentang apakah Anda bisa hidup atau tidak. Nah, jadi IT minded ya. Jadi ketika kita mau berada di zaman ini ya, yang saya sempat menyampaikan itu sebagai sebuah perusahaan gig ekonomi ya. Kita masuk dalam sebuah era gig ekonomi berbagi. Tapi ekonomi berbagi basisnya adalah IT. Nah, sebenarnya ini kita juga berempati juga ya, berempati sama teman-teman kita yang mereka tidak IT minded. Tapi mau gimana lagi, sekarang ini eranya kita IT ria ya. Kemudian ya, era sekarang ini ya, era adalah era lockdown ya, lockdown friendly ya. Jadi sebuah perusahaan ya akan bertahan dan dia tidak menjadi company saurus gitu ya. Ya, lockdown unfriendly berarti ya. Jadi dia tidak
IT minded, kemudian lockdown unfriendly, bukan lockdown unfriendly, pokoknya dia tidak bisa lockdown gitu ya. Jadi kalau sebuah perusahaan ketika kita lockdown 100% ya, kemudian mereka pada kebingungan gitu ya. Terus kemudian kita mau makan apa? Itu adalah company saurus ya. Itu adalah company saurus ya. Nah, jadi tentunya ya kaitannya dengan ini IT semua basisnya itu ya. Basisnya IT itu. Tapi ciri yang mungkin lebih spesifik ya, karena kita bicara tentang kita akan lockdown terus menerus ini gitu ya, lockdown lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, ya kayak kemarin Euro gitu kan, Euro 2021 kemarin ya, Euro dibuka gitu kan ya, karena orang udah pada nggak tahan gitu ya. Itu sebuah bisnis yang ya company saurus lah, sebuah bisnis yang sebentar lagi akan punah gitu. Tapi kalau dia siap gitu ya untuk lockdown, oke, kita siap lockdown 100% pun 1000% pun kita siap gitu ya, maka itu adalah sebuah perusahaan yang siap gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau seandainya Anda harus IT minded ya, jadi kita bicara langsung aja bahasa positif ya. Jadi Anda harus IT minded ya, kemudian lockdown friendly ya. Ketika Anda berada di sebuah perusahaan yang seperti ini ya, maka jaminan mutu Anda akan ya mampu bertahan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Nuskin adalah company yang bisa bertahan? Ya, nih mungkin judulnya jadi begini ya, agar tidak menjadi company saurus. Agar tidak menjadi company saurus ya. Pertama, IT minded ya. Jadi Anda harus terbuka dengan berbagai macam dunia IT. Dan gini teman-teman, IT itu nggak mesti Anda menguasai semua bidang gitu ya. Anda menguasai WhatsApp aja gitu ya, dan Anda sudah bisa WhatsAppan aja, itu Anda sudah disebut sebagai IT friendly juga gitu ya. Jadi jangan juga mengatakan, waduh saya mah gaptek gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. So what gitu loh ya. Sekarang masa dimana anak-anak aja bisa mengalahkan gitu ya, yang sudah lebih senior ya kan ya. Anak-anak yang kita nggak ngerti, tahu-tahu Mbak Ria Ricis gitu ya, memiliki penghasilan yang belum pernah dimiliki oleh orang-orang yang bertahun-tahun bekerja gitu ya. Rata-rata orang yang puluhan tahun bekerja ya, itu dunianya sekarang, eranya. Jadi Anda menguasai satu bidang aja, WhatsApp ya. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti, ternyata anak saya menggunakan Line gitu ya. Itu aja Anda menggunakan itu udah luar biasa ya. Asalkan Anda bisa terkoneksi dengan banyak orang. Kemudian lockdown friendly. Jadi kalau seandainya Anda berada di sebuah perusahaan yang nggak lockdown friendly, mungkin ini saatnya ya, mungkin Anda masih bekerja di sebuah perusahaan, tapi sekarang Nuskin Anda jadikan sebagai sebuah pekerjaan sampingan gitu ya. Coba ukur ya, apakah perusahaan Anda lockdown friendly. Kalau nggak lockdown friendly, tinggalkan ya. Karena ya mungkin ditinggalkannya bisa perlahan-lahan ya, perlahan-lahan sambil cari gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Nuskin lockdown friendly? Yes. Kita kan sudah menjalani lockdown ini hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun, katakanlah 1 tahun misalnya ya, bersihnya 1 tahun kita jalankan ini. Itu penghasilan kami di Nuskin dibandingkan ya antara tahun 2019 dengan tahun 2020 itu mengalami peningkatan teman-teman ya, mengalami peningkatan. Kenapa mengalami peningkatan? Karena ternyata sekarang banyak orang yang lagi nyari perusahaan yang lockdown friendly, kan begitu ya. Anda ada di sebuah perusahaan yang lockdown friendly, maka ya Anda adalah ya primadona sekarang di Nuskin itu. Sekarang orang lagi pada cari gitu ya, kebingungan mereka semua, aduh gimana lockdown nih, ayo sini mungkin awal-awal kita gagap-gagap, biasalah gitu ya, gagap-gagap di bulan-bulan Maret tahun lalu itu ya, Maret, April, Mei, gagap dikit gitu. Tapi setelah itu gitu, oh ternyata bisa loh ini dijalankan secara online gitu kan, bisnis ini gitu ya. Nah, so teman-teman, itu yang kami alami ya. Yang kami alami adalah
kami mengalami peningkatan penghasilan. Ya, ini testimoni nih ya, mengalami peningkatan penghasilan dari sebelum lockdown dan setelah lockdown. Karena sekarang orang lagi pada cari peluang, kita menyediakan peluangnya, kemudian kita sudah siap dengan berbagai macam produk-produk kita, ya. So, bismillah ya. Kemudian apa tadi ya? Sekarang oke, itu untuk menjawab pertanyaan stay on, bahwa kita bisa stay on karena perusahaan kita adalah perusahaan yang sesuai dengan zamannya. Nah, kemudian sekarang bicara tentang fokus. Fokus ya, ini adalah dream Anda. Ya, Anda punya dream pastinya ya. Dream Anda. Sekarang dreamnya orang sekarang selamat dari COVID kayaknya ya. Dreamnya sederhana. Selamat dari COVID. Ya. Dan kemudian ya, ini adalah jalan yang disediakan Allah, sediakan Tuhan untuk Anda, yaitu Nuskin. Kemudian ya, Nuskin ini seperti yang saya sampaikan tadi sudah IT minded, sudah lockdown friendly. Terus kemudian adanya penawaran-penawaran dari hal lain lah begitu ya. Di sini penawaran-penawaran yang Anda akan coba cari gitu ya. Terus kemudian Anda berbelok nih, ada kadang-kadang berbelok ke sini, kadang berbelok ke sana. Akhirnya nggak fokus kan? Ya, akhirnya nggak fokus. Nah, tentunya teman-teman semua, Anda harus punya yang namanya ilmu pipeline. Ya, sebuah pipa, ya, pipa itu hanya akan maksimal kalau Anda tutup semua jalurnya. Ya, Anda tutup semua lubang-lubang yang ada di sekitarnya. Ya, tutup semua lubang. Terus kemudian ya, Anda tutup dulu semua lubangnya ya, baru kemudian Anda dorong dari sini ya. Nah, itu akan membuat dream Anda bisa lebih tercapai dibandingkan dengan kalau seandainya Anda membuat lubang-lubang di sini ya. Anda buat lubang-lubang gitu ya. Ya, jadi melempes gitu. Pss, gitu. Nah, maka Anda harus tetapkan sebuah target dulu ya, bahwa saya tidak mau melihat yang lain dulu. Ya, saya tidak mau melihat bisnis yang lain. Pokoknya ini kacamata kuda aja, ya, kacamata kuda. Dan saya bersyukur Bu Yuni itu kacamata kudanya efektif banget, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi pokoknya Nuskin, gitu ya. Apapun yang terjadi pokoknya Nuskin. Produk apa yang ada di pasaran pokoknya Nuskin. Bagaimanapun kondisinya, gitu kan, Nuskin nggak boleh ngomongin bahwa produk kita menjanjikan buat kita nggak boleh overclaim. Tetap Nuskin gitu ya. Nah, jadi ketika udah seperti itu, maka pistonnya itu bergerak dengan luar biasa ya, maksimal sekali, cus gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa mencapai dream kita. Nah, kenapa ya dream itu nggak bisa tercapai? Ya karena ini ya, kita terganggu dengan lubang-lubang yang ada di sini. Nah, lubang-lubang ini bisa jadi juga bukan penawaran-penawaran dari orang lain, tapi juga bisa jadi dia adalah mental blocking yang masih kita turuti gitu ya. Saya mah nggak bisa, saya mah nggak mampu, nanti orang nolak saya. Itu juga lubang-lubang yang harus ditutup gitu ya. Jadi memang harus kacamata kuda kalau bicara tentang bagaimana fokus ya. Kita udah berada di sebuah perusahaan yang tepat, perusahaan yang bagus, perusahaan yang keren, perusahaan yang menyediakan segalanya. Sejak orang belum paham tentang sistem IT, kita udah mendalaminya gitu ya. Nah, sekarang tinggal diri kita. Jadi kalau stay on itu bicara tentang pilihan, kalau fokus itu bicara tentang diri sendiri. Ya, bicara tentang diri sendiri. Anda mau nggak fokus mencapai dream Anda? Kendaraan bisa banyak ya, tapi hanya satu yang bisa Anda pilih ya. Kendaraan banyak, tapi cuma satu yang bisa Anda pilih. Mau ada kendaraan yang lebih bagus, cuma satu yang bisa mengantarkan Anda kepada tujuan Anda. Katakanlah let's say gitu ya, ada sebuah Anda cuma bisa naik bemo gitu ya. Kemudian pilihan di sana ada Avanza ya, pilihan sebelah sananya ada Kijang gitu ya. Tapi ya, Anda nggak mampu beli Kijang, Anda nggak mampu beli Avanza, Anda mampunya beli cuma si bemo, dan kemudian Anda konsisten aja dengan bemo ini gitu ya. Ya, tercapai juga dreamnya ya. Itu bemo dibandingkan dengan yang lain ya. Sementara Nuskin itu Ferrari ya. Yang lainnya ya adalah
bukan Ferrari. Nah, so tinggal kitanya yang punya ketetapan hati, ketetapan diri bahwa saya akan menutup semua lubang-lubang ini. Nah, tutup lubang-lubang ini dengan yang namanya afirmasi. Tutup semua lubang ya dengan afirmasi. Teman-teman semuanya mungkin tahu ya kalau seandainya saya punya afirmasi ya. Afirmasi saya itu mana ya file afirmasi. Nah, teman-teman ya, biasa saya menutup lubang-lubang saya ini dengan afirmasi sukses ini ya. Jadi Nuskin adalah perusahaan terbaik, Nuskin adalah bisnis yang terbaik dan mudah, semua orang butuh rezeki tambahan, semua orang suka diberi peluang, semua orang bisa jalankan bisnis ini, rezeki Tuhan sangat melimpah, impian saya adalah energi terkuat. Kemudian tidak ada jalan lain dalam mewujudkan impian saya dengan cara terbaik, tercepat, terharmonis kecuali lewat Nuskin. Yang kesembilan adalah saya harus jadi manusia berprestasi kebanggaan Tuhan. Ini adalah salah satu cara saya untuk menutup lubang. Karena gini teman-teman, waktu itu ini adalah afirmasi yang saya formulasikan ya. Karena saya mempelajari yang namanya ilmu modeling. Kalau kita mau sukses, maka kita harus memodel orang yang memang sudah sukses. Ya, jadi kalau kita mau sukses, kita harus memodel orang yang sudah sukses. Ya, nah ketika saya masuk ke dalam bisnis Nuskin, saya tanya dong, yang mana yang paling sukses? Tim elit. Oke, saya wawancara satu persatu gitu kan. Saya wawancara Dokter Yulia, Dokter Fusi, Bu Lani, Bu Yus gitu ya, Dokter Rida pada saat itu ya, line-line saya gitu ya. Itu saya kemudian akhirnya saya simpulkan gitu ya, apa sih yang membuat mereka bisa stay fokus di bisnis Nuskin gitu ya. Kemudian akhirnya saya dapatkan 9 hal ini ya. Misalnya contohnya ke Dokter Fusi misalnya. Yang saya cukup terkejut ya, beliau IP-nya ya cum laude ya, kemudian S2-nya di patologi klinis ya, Dokter Fusi. Kemudian sudah ditawari di 3 RS ya, berbeda untuk menjadi direktur gitu. Tapi dia malah memilih Nuskin. Kan itu menurut saya menarik ya. Kenapa Dokter Fusi memilih ini gitu ya? Karena hanya Nuskin yang bisa memberikan dreamnya beliau, menemani orang tua ya. Kalau gaji di direktur ya segitu-gitunya gitu ya. Mungkin tapi semakin banyak gajinya ya semakin terikat waktunya dan seterusnya ya. Jadi dream dari Dr. Fusi adalah financial freedom dan financial waktu ya. Time freedom dan financial freedom. Maka itu hanya bisa diperoleh melalui Nuskin. Nah, setelah itu saya coba formulasi ya. Oh, Dr. Fusi jawabnya ini, Dr. Rida jawabnya ini gitu ya. Dr. Lina jawabnya ini. Terus kemudian saya kumpulkan tuh semua ya, kemudian saya simpulkan dan akhirnya saya baca ini tiap hari teman-teman. Saya tiap hari baca Nuskin adalah perusahaan terbaik, Nuskin adalah bisnis terbaik dan mudah. Semua orang butuh rezeki tambahan, semua orang suka diberi peluang, semua orang bisa jalankan bisnis ini gitu ya. Jadi itu saya baca berulang-ulang. Nah, teman-teman semua kalau mau pakai lah gitu ya. Tips saya itu teman-teman boleh ambil 9 afirmasi sukses ini terus kemudian baca berulang-ulang, dan ini yang saya ambil dari modeling saya terhadap para tim elit, dan akhirnya alhamdulillah saya berhasil atas izin Allah menjadi tim elit gitu ya. Nah, melalui 9 afirmasi ini itu menutup semua lubang ketakutan, lubang kekhawatiran, lubang keraguan, lubang apalagi ya, kepengecutan ya. Saya kadang-kadang gitu ya, kalau pas ketemu sama supir taksi, pada saat itu masih bisa offline ya. Kalau sekarang kan online lebih nggak ada beban lagi gitu ya. Kalau dulu masih ada beban gitu ya, beban takut gitu. Kalau offline kan presentasinya masih kelihatan gitu ya. Tapi kalau online kan nggak kelihatan gitu ya. Terserah aja orang mau mau komentar apa kan gitu. Saya kadang-kadang gitu ya duduk di belakang taksi, ada orang di depan saya supir taksi gitu ya. Itu saya baca ini dulu. Nuskin adalah perusahaan terbaik, Nuskin adalah bisnis terbaik dan mudah. Semua orang butuh rezeki tambahan. Ya kan, supir taksi butuh rezeki tambahan. Semua orang suka diberi peluang. Dia suka dong diberi peluang. Semua orang bisa jalankan bisnis ini. Supir taksi bisa gitu kan. Jalankan bisnis ini. Kalaupun dia nolak, rezeki Tuhan sangat melimpah gitu kan. Impian saya adalah energi terkuat. Saya sambil afirmasi tuh gitu kan. Visualisasi di dalam
taksi gitu kan. Terus kemudian tidak ada jalan lain dalam mewujudkan impian saya. Nah, ini salah satu lubang yang harus ditutup. Tidak ada jalan lain dalam mewujudkan impian saya dengan cara terbaik, tercepat, manusia kecuali lewat nuskin. Kemudian saya harus jadi manusia berprestasi kebanggaan Tuhan. Saya baca 5 kali gitu ya. 5 kali, 7 kali saya baca, baru kemudian saya presentasi. Closing nggak closing bukan urusan saya gitu ya. Closing nggak closing bukan urusan saya. Yang penting saya sudah melawan gitu ya lubang-lubang saya. Nah, so dengan itu akhirnya hanya dengan itu caranya impian kita bisa terwujud. Nah, saya sarankan teman-teman semuanya, ya bukan saya sarankan, artinya ini adalah yang saya pakai. Ya silakan kalau teman-teman mau pakai. Dan ini yang juga dipakai di grup saya ya. Kita afirmasi terus ya, tiap pagi baca ini gitu ya. Seperti itu. So, tutup semua lubang itu adalah untuk menjawab pertanyaan fokus. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ketiga ya. Bagaimana bisa growing? Stay on sudah, fokus. Oke ya, tutup semua lubang. Dan sekarang bagaimana kita bicara tentang ya bagaimana kita bisa growing ya. Bicara tentang growing tidak ada cara lain kecuali bicara hukum jumlah ya. Hukum jumlah ini yang saya gunakan ya. Hukum jumlah. Kalau kita bicara tentang growing, itu kita bicara tentang hukum jumlah. Kita mau growth, ya. Kita mau grow. Kita mau berkembang. Oke, ketika kita mau berkembang, maka ya jangan pikirkan yang bakal tumbuh, tapi kita pikirkan seberapa banyak yang kita tanam, kan gitu, ya kan? Dari sebanyak ya bicara tentang petani ya, benih gitu ya. Nah, benihnya itu kan dia nggak mungkin gitu ya nanam satu tumbuh satu gitu kan, enggak. Ya, yang dia lakukan itu adalah nanam 10 gitu kan, mungkin tumbuh satu. Nah, bicara tentang growth itu bicara tentang hukum jumlah, nggak ada yang lain ya. Jadi kalau apa sih yang dilakukan sama dia yang saya nggak lakukan, yang dia lakukan dia melakukannya lebih banyak, gitu aja ya. Tentunya ya setelah dia stay on, stay fokus, kemudian dia growth-nya itu dibuktikan dengan seberapa banyak dia melakukan presentasi. Nah, kan hukum jumlah ini ya dulu ya saya kagum sama namanya Mbak Ezi ya. Beliau melakukan presentasi itu luar biasa gitu kan, dan direncanakan gitu loh. Hari ini begini gitu kan. Dia harus bisa ke 9 tempat itu ya, ke 9 tempat dalam satu hari, dan udah pasti yang kayak gitu udah pasti sukses dong, udah pasti growth ya kan, dibandingkan dengan orang yang cuma dua tempat aja sehari gitu ya. Lalu kemudian saya berpikir apa yang bisa membuat saya bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Mbak Ezi dengan keterbatasan saya yang nggak mungkin juga pergi ke 9 tempat misalnya gitu ya. Maka yang saya lakukan adalah saya membangun kolam ya kan, saya bangun kolam di grup saya, bangun kolam di komunitas saya gitu ya, bangun kolam ya yang tadinya kita presentasinya ke 9 tempat, ini saya tetap satu tempat aja tapi bisa bareng-bareng. Akhirnya yang saya lakukan adalah mengajak mereka ke kantor gitu ya, dengan berbagai macam cara gitu ya, sehingga satu hari itu bisa 9 presentasi. Nah yang kayak gitu-gitu itu udah bicara hukum jumlah. Kualitas nomor 2 kalau bicara tentang growth ya, kualitas nomor 2. Tapi kalau bicara tentang growth, kuantitas itu adalah nomor satunya ya. Jadi udah nggak bisa dilawan itu, nggak bisa dilawan. Pak Nas, bisa nggak cara yang lebih efektif? Nggak ada, pokoknya Anda harus presentasi lebih banyak. Kayak sekarang, saya bicara ke hadapan 948 orang. Ini juga bicara tentang hukum jumlah. Oke, hukum jumlah IT memudahkan ya, hukum jumlah kita bisa meningkat gitu dengan pesat. IT memudahkan itu. Ya kan, yang dulunya kita nggak mungkin bisa punya televisi sendiri, kita punya layar sendiri seperti ini gitu kan, dan saya berkuasa sekali terhadap ya terhadap presentasi ini ya, karena saya punya izin untuk untuk masuk ke dalam grupnya. Itu tidak terjadi di masa-masa offline. Nah, di masa online, lebih powerful sekali. Saya bisa presentasi ke banyak orang, lebih banyak, dan itu yang terjadi. Growth itu berkaitan dengan jumlah, dan online memungkinkan itu untuk mempercepatnya. Sekarang tinggal Anda melakukan yang namanya funneling, kan begitu ya.
Bicara hukum jumlah kan hukum paneling ya, AIDA. Aware ya, ada banyak orang yang aware terhadap bisnis miskin, kemudian ada orang yang semakin lama semakin interest, kemudian kita bangun desire-nya ya, sampai kemudian akhirnya ada orang yang action dalam hal membeli produknya dan juga action dalam hal mereka bergabung dalam bisnisnya, kan begitu. Nah, ini nggak bisa dilawan teman-teman ya. Jadi kalau ditanya ada nggak Pak Nas gitu kan, ada nggak Pak Nas cara lain yang lebih efektif? Sorry to say, nggak ada. Hukum jumlah itu nggak akan pernah bisa Anda lawan kalau untuk bicara tentang growth ya. Nah, maka teman-teman semua perbanyak orang yang aware tentang ini. Dan ya sekarang makin banyak orang yang sedang mencari bisnis kan ya. Sekarang banyak orang yang kebingungan kan gitu ya. Dan kita bukannya memanfaatkan kebingungan itu, tapi kita menjadi solusi terhadap orang-orang yang ingin mencari. Nah, tinggal sekarang kita bicara dengan banyak orang dan mental Anda harus kuat gitu ya. Mental Anda harus kuat kalau seandainya ketika Anda melakukan Zoom meeting ya kan, terus kemudian tiba-tiba satu persatu live gitu kan, satu persatu live gitu ya. So what gitu live gitu ya. Kan tinggal kita sempurnakan aja ya. Mungkin sehari Anda bisa lakukan 3 kali 4 kali Zoom meeting ya. Dalam sekali Zoom meeting Anda bisa undang 10 orang. 10 dikali 5 udah 50 kali presentasi. Anda 1 hari gitu ya. Dan itu tidak terjadi di masa offline. Itu keren banget. Jadi hukum jumlah akan membuat Anda growth. Oke? Hukum jumlah akan membuat Anda growth. 5 kali Zoom meeting ya kan, dikali 10 peserta ya kan, partisipan. Iya kan udah 50 kali presentasi dikali 30, 1.500. Growth Anda udah pasti. Anda udah pasti growth. Dan itu yang terjadi pada kami gitu ya. Karena terus kemudian untuk mencari 10 partisipan ini Pak Nas, ya kan? Untuk mencari 10 partisipan ini ya, itu gimana Pak Nas ya? Oh gampang kok, bismillah aja, yakin aja ada gitu ya. Karena jumlah orang di Indonesia yang berbahasa Indonesia itu ada 270 juta orang, ya kan? So, teman-teman semua ya, mental Anda harus kuat. Mental Anda harus kuat banget ya ketika ada yang live dalam Zoom, live dalam presentasi Anda gitu kan. Kan live-nya juga dalam bentuk online kan. So, nggak usah terlalu gimana-gimana. Tinggal Anda lakukan inviting yang tepat ya, inviting yang tepat. Anda bisa melakukan inviting dalam tema-tema yang berbeda setiap hari ya. Dan Anda harus kreatif dengan itu, bukan hanya kreatif tapi juga Anda bekerja sama dengan tim-tim Anda. So, sudah terjawab ya 3 hal pertanyaan, stay on karena bisnisnya udah keren. Dan ini kita insya Allah bukan company saurus ya. Fokus itu ada pada diri Anda sendiri. Anda harus menutup semua lubang, dan growing itu bicara kaitannya dengan hukum jumlah. Dan di dalam dunia IT sekarang, hukum jumlah akan mempermudah kesuksesan bisnis Anda. Sip. Maka teman-teman semuanya, maka ya bismillah ya, mudah-mudahan Anda semua sukses, saya doakan. Dan udahlah, pandemi ini kan realita ya, nggak usah fokus pada realitanya ya, fokus saja pada kalau di Magnet Rezeki fokus pada dunia kuantum ya. Dunia kuantum adalah dunia yang penuh keajaiban ya. Realitanya apa ya, responnya hanya satu, wow keren, itu aja ya. Wow keren. Apapun realitanya itu kalau dalam ilmu Magnet Rezeki. Jadi mau gimana lagi, ya udah wow keren aja udah ya. Kemarin ya ada seorang sahabat kami ya, Ruby kami, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima pahalanya, menerima di sisinya, Mbak Ismiyadi Ningsih ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan beliau diterima ya di sisi Tuhan dengan sebaik-baiknya, diampuni seluruh dosanya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tapi itu kan realita meninggal dunia ya, realitanya meninggal dunia. Tapi dunia kuantumnya ya, beliau diterima oleh Tuhan gitu ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia kuantumnya. Maka orang Magnet Rezeki itu terbiasa untuk fokus dengan dunia kuantum. Nah,
Apapun yang terjadi dalam dunia sekeliling Anda, katakan aja wow keren. Tapi wow keren tuh nggak boleh ngomong orang ya. Ada orang jatuh wow keren, enggak dong. Yang terjadi pada diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita ya udah wow keren aja udah. Ya, nanti tinggal wow keren itu juga menutup lubang itu, menutup lubang kelemahan suuzon atau negative thinking. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas ya. Saya doakan Anda semua berjaya ya, dan sampai jumpa di mana kita nih sekarang ya. Biasanya kita sampai jumpa di Moskow ya. Cuma belum tahu ya kita bisa pergi ke Moskow apa enggak. Pokoknya sampai jumpa dalam kesuksesan Anda. Oke, terima kasih. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.